Terima kasih kepada pembawa acara, anak-anak yang berada di rumah dan para orang tua juga ya yang menemani di rumah. Sebelum kita mulai, marilah kita mengagungkan guru junjungan kita dengan salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi yang berjudul atau Dhammadesana yang berjudul cara berdana yang bijaksana. Nah, bagaimana cara berdana yang bijaksana itu? Nah, kita perlu tahu dulu hal-hal apa yang bisa kita danakan, khususnya danakan kepada Bante, ya. Apa saja itu? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita bahas, Bapak mau membaca syair dalam kitab Iti Wuttaka, ya. Biku, para brahmana dan para perumah tangga sangat membantu bagi kalian. Mereka memberikan kepada kalian 4 kebutuhan seperti jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Dan kalian para bhikkhu sangat membantu bagi para brahmana dan perumah tangga ketika kalian mengajarkan Dhamma kepada mereka yang indah di awal, di pertengahan, dan di akhir. Dengan makna dan kata-kata yang benar, kalian menyatakan kehidupan spiritual secara lengkap dan murni sepenuhnya. Demikianlah para bhikkhu, kehidupan spiritual ini dijalani dengan saling menyokong demi tujuan untuk menyeberangi banjir dan untuk mengakhiri penderitaan. Nah, itu tadi syair dalam kitab Iti Wuttaka, ya. Nah, sekarang mari kita bahas ya anak-anak. Kalau seandainya kita sebagai umat perumah tangga atau umat biasa, kalau kita mau berdana khususnya kepada bhikkhu theravada ya, karena juga dulu Bapak pernah jadi Bante, jadi Bapak tahu sekali ya kapan bisa terima dana makanan, kapan tidak boleh lagi. Jadi kapan kita bisa berdana kepada Bante? Yaitu pada saat pagi sampai sebelum tengah hari, gitu ya. Atau saat fajar sampai sebelum tengah hari. Fajar itu sebelum pagi ya, atau setelah subuh, itu disebut fajar. Nah, ketika kita mau berdana makanan, minuman, dan obat-obatan kepada bhikkhu, nah itu pun juga ada jaraknya. Artinya kita tidak boleh terlalu jauh dengan bhikkhunya, dan juga tidak boleh dekat sekali dengan bhikkhunya, ya. Karena perlu kalian ketahui, seorang bhikkhu itu mempunyai peraturan yang sangat banyak sekali. Bahkan dalam hal ini, dalam hal menerima makanan dari kita, yaitu juga diatur, ya. Nah, jarak yang sesuai itu adalah 2,5 hatha. Hatha di sini istilah Pali ya, atau kira-kira 1 rentangan tangan. Jadi 1 hatha itu ukuran panjang yang dimulai dari siku sampai ujung jari tengah ya, pada saat telapak tangan dibuka. Nah, itu disebut 1 hatha. Ya, jadi kalau kita mau berdana ke Bantenya 2,5 hatha itu baru boleh ya, atau kira-kira 1 rentangan tangan.
Jarak antara umat dengan biku saat mempersembahkan barang-barang di atas, yaitu barang-barang apa saja, makanan, minuman, ya tidak boleh terlalu dekat dan terlalu jauh. Itu. Dan juga diikuti dengan niat yang luhur. Jadi kalau saat berdana kita pun juga harus senantiasa dengan niat yang luhur, ya, dengan niat yang baik seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau berdana kebutuhan atau keperluan yang layak bagi seorang biku selain makanan, minuman, dan obat-obatan, kita bisa mendanakannya meski tidak dalam jarak 2,5 hatha, atau kita bisa titipkan juga kepada pengurus wihara, ya, kalau misalnya Bante tinggal di suatu wihara, nah itu bisa kita laksanakan seperti itu. Nah, itu tadi jarak yang benar, ya, yang bisa kita lakukan kalau kita mau berdana kepada Bante. Kemudian setelah tengah hari, makanan pokok, makanan ringan, minuman susu dari kacang-kacangan, dan susu dari berbagai hewan tidak boleh dikonsumsi oleh para biku. Itu, ya. Jadi kalau misalnya Pak mau dana bubur kacang hijau, boleh nggak Pak? Ya, itu juga kacang hijau berarti termasuk dalam kacang-kacangan, ya, tidak boleh gitu. Terus setelah tengah hari, para biku dapat menerima dan meminum obat-obatan, madu, gula, minyak, mentega, ghee atau minyak samin, serta minuman jus dari buah, bunga, dan sayuran. Nah, kategori obat-obatan harus mengikuti tradisi setempat. Misalnya kalau teh di Myanmar merupakan makanan, ya. Kalau kalian pernah ke Myanmar, kalian akan menemukan, ya, teh itu sebagai makanan. Jadi nggak ada biku Myanmar yang minum teh kalau sore harinya, ya. Tapi kalau di Indonesia teh sebagai minuman saja, ya. Jadi kalau misalnya ada Bante yang di Indonesia, ya minum saja, masih boleh minum teh, kopi gitu, atau boleh juga dicampur sama gula. Terus kita lanjutkan lagi. Jus dari buah yang diperbolehkan, misalnya jus dari buah jeruk lemon, ya. Jadi ini macam-macam buah yang bisa kita danakan kepada Bante setelah lewat tengah hari, ya. Itu yaitu tadi buah jeruk, buah lemon, apel, anggur, alpukat, mangga, pisang, asam jawa, pepaya, nanas, lici, dan lain-lain. Nah, kalau kalian pernah jadi kapia, ya, dulu Bapak setelah lepas, Bapak jadi kapia dulu di Bogor, ya. Waktu itu mau kasih Bante dana jus mangga, ya. Ternyata bikin jus mangga itu susah sekali, ya. Itu susah sekali. Jadi lama baru selesainya kalau mau bikin jus mangga, itu, ya. Terus jus dari buah-buahan ini harus disaring sampai tidak mengandung ampasnya dan harus cair. Nah, jadi kalau mau bikin jus itu harus disaring dulu, ya, tidak boleh langsung jadi. Karena kalau langsung jadi kan ada bagian-bagian dari buah itu yang tidak cair gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar saring jusnya sampai cair.
Sedangkan ini ada lagi jus 9 buah berukuran besar, beserta jenis-jenis yang bersesuaian dengan mereka tidak boleh dikonsumsi oleh para biku setelah tengah hari. Jadi kalau yang buahnya besar-besar tidak boleh dibikin jus ya. Nah, bantenya nggak bisa terima juga. Ini khusus bante yang Theravada. Mereka adalah jus dari buah lontar, kelapa, ya kelapa nggak boleh juga kalau kita sebagai umat danakan kepada bante. Nangka, sukun, labu botol, labu putih, melon, semangka, dan gambas atau oyong. Dalam hal ini jus durian juga biasanya tidak dikonsumsi setelah tengah hari. Jadi jus durian pun nggak boleh ya. Nah, dulu waktu Bapak jadi bante, waktu di tempat Bapak sendiri ya, sore-sore diajak ke kebun durian. Ya nggak bisa makan. Ya jadinya tunggu besok lagi baru bisa dimakan gitu. Nah, selain itu ada juga jus dari sayuran. Ya, jus dari sayuran yang diperbolehkan termasuk semua jenis sayuran kecuali mentimun karena kedekatannya dengan jenis labu-labuan. Dalam proses pembuatan jus tersebut tidak boleh melalui proses dimasak atau direbus ya. Kalau direbus nanti jadinya apa? Sup ya. Jadi sup bukan jadi jus. Setelah dilumatkan harus disaring sampai tidak mengandung ampas, dan jus yang akan didanakan harus ditambah air biasa. Nah, tambah air putih ya. Jadi tidak kental jusnya. Jika diperlukan, semua jus hanya dapat dihangatkan di bawah terik matahari. Nah, selain itu Sang Buddha juga mengizinkan jus tebu, ya jus tebu. Kemudian, ada jatu pacaya atau 4 kebutuhan pokok dari seorang biku. Ini Bapak rasa kalian sudah hafal ya. Kalau dalam bahasa Palinya, Ciwara, Pindapata, terus apa lagi? B saja dan kuti. Itu ya. Jadi ada jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Nah, inilah yang disebut 4 kebutuhan pokok dari biku. Nah, tapi bukan hanya itu ya keperluan dari seorang biku, kita juga harus mengetahui keperluan yang lain. Contohnya, kebutuhan untuk kegiatan belajar. Ya, kita tahu di Indonesia juga biku juga ceramah gitu. Ya, tentunya kalau mau ceramah pasti memerlukan fasilitas-fasilitas ya. Ya. Dan juga untuk transportasi. Jadi kita bisa berdana transportasi juga ya. Kalau kalian beli tiket, nah itu masih boleh bantenya pakai tiket itu. Ya, tiket. Asal kalian tidak berdana uang. Terus kebutuhan biku ini dapat terpenuhi berkat kedermawanan umat yang berkeyakinan atau para dayaka itu ya. Nah, ini lagi kalau tentang ini Bapak mau kita semua terbuka ya. Nah, jadi ada lagi barang yang tidak boleh kita berikan, tidak boleh kita danakan kepada bante. Apa itu? Nah, uang. Ya, uang dalam bentuk apapun, emas, perak, cek, giro, kartu ATM, kartu kredit atau amplop yang berisi uang dan alat tukar lainnya yang memiliki fungsi sama seperti uang. Nah, semua itu dilarang diberikan kepada seorang biku manapun dengan cara apapun, dengan alasan apapun, kapanpun dan dimanapun. Nah, dulu jadi kalau Bapak mau jadi bante ya, Bapak kan sebelum itu punya rekening bank ya, punya rekening bank ada 2 rekening.
Nah, jadi Bapak lepaskan dulu ya ke orang tua, gitu, baru ditabis. Ya, jadi seorang bante juga nggak boleh punya kartu ATM ya, nggak boleh simpan uang gitu. Terus ada lagi, Buddha telah menetapkan peraturan mengenai emas dan perak atau uang pada peraturan Nisagya Pacittiya ke-18 dalam Patimokkha Bhikkhu. Apa itu? Yaitu bhikkhu manapun yang menerima emas dan perak atau uang atau membuatnya diterima atau menyetujui ketika itu disimpan di dekatnya, itu harus diserahkan dan diakui. Nah, jadi dari peraturan ini kita tahu ya Bante tidak boleh terima uang gitu. Kalau kalian nanti kuliah misalnya, dulu Bapak belajar pada saat kuliah ya, tahu bahwa banyak sekali dalam Tipitaka itu yang ada dalam Tipitaka. Nah, kalau peraturan Nisagya Pacittiya ini kalian dapat menemukannya dalam Vinaya ya, Vinaya Pitaka. Nah, kenapa Buddha melarang seorang bhikkhu untuk memiliki uang? Apa alasannya? Nah, ini dikatakan oleh Buddha, kepada siapapun yang uang diperbolehkan, maka kepada dirinya juga 5 jenis kesenangan indera diperbolehkan. Kepada siapapun 5 jenis kesenangan indera diperbolehkan, maka kalian dapat memastikan ia tidak memiliki sifat seperti seorang bhikkhu. Nah, jadi itu ya alasan Buddha sendiri yang menetapkan aturan ini. Nah, terus anak-anak, Buddha juga mengizinkan peraturan yang lain ya, yang disebut Mendaka Sikha Pada. Apa itu? Nah, Bapak tidak baca bahasa Palinya ya, Bapak akan baca terjemahan dari bahasa Palinya saja. Terdapatlah bhikkhu umat yang berkeyakinan dia mempercayakan emas ke tangan Kappiya Karaka untuk disimpan. Dengan ini, apapun yang layak berikanlah kepada Bante. Saya menyatakan bhikkhu, apapun yang layak darinya itu dapat diterima. Tetapi saya tidak pernah menyatakan bhikkhu bahwa apapun bentuk emas dan perak boleh diterima dan dicari. Nah, jadi ada caranya ya supaya kita dapat tetap terus menyokong kehidupan bhikkhu. Nah, jadi di sini Bapak kasih judul cara berdana yang bijaksana ya. Bapak tidak ada maksud supaya kita berhenti berdana ya, tidak ada maksud seperti itu ya. Tetapi kita harus tahu cara berdana yang bijaksana seperti apa. Nah, bagaimana caranya? Ini ya, Bapak akan bacakan buat kita semua. Jika umat yang berkeyakinan atau dayaka ingin mempercayakan uang ke tangan Kappiya Karaka untuk memenuhi kebutuhan bagi seorang bhikkhu, terdapat 3 tahapan prosedur. Nah, Kappiya Karaka itu apa, Pak? Nah, kalau dalam bahasa Pali ya, kata Kappiya merupakan kata sifat, artinya pantas atau layak. Nah, sedangkan kata Karaka artinya orang yang melakukan atau membuat. Maka kata Kappiya Karaka berarti seorang yang membantu membuat sesuatu menjadi layak atau pantas. Itu. Ya, kalau dalam bahasa Myanmar, kata Kappiya sendiri sudah mengacu kepada seorang Kappiya. Jadi kalau di Indonesia kita juga boleh ya ikuti orang Myanmar gitu. Kalau orang Myanmar sudah bilang Kappiya, Kappiya, nah itu sudah disebut Kappiya Karaka juga. Nah, bagaimana tahapannya, Pak? Nah, yang pertama, umat menghampiri Kappiya Karaka. Jadi
kalau umat A belum tahu siapa Kapya Karaka Biku B, maka umat A dapat bertanya ke Bante. Nah, kalau Bante ditanya Kapyanya siapa Bante? Contohnya kan, seperti itu. Jadi Bante, siapa Kapya Karaka Bante? Jawab, Bante bisa menjawabnya, bagus, adalah Kapya Karaka saya. Gitu. Bisa ya, boleh. Kalian boleh bertanya tentang hal ini. Terus setelah itu umat A datang ke Bagus dan berkata, saya mempercayakan uang kepada Anda untuk kebutuhan yang layak bagi seorang biku. Atau kalian juga bisa disebut, menyebutnya, saya mendanakan kebutuhan Catupacaya gitu, yang nilainya sama besar dengan rupiah ya, misalnya sama besar, misalnya 100.000, boleh ya. Jadi Catupacaya ini untuk Bante B. Bila Bante B membutuhkan sesuatu, silakan Anda membantu untuk mendapatkannya. Nah, jadi di sini yang perlu kita ketahui nilainya ya, bukan uangnya. Uangnya tidak menjadi milik Bantenya ya. Jadi cuma nilainya sama besar dengan 100.000 seperti itu. Kemudian tahapan kedua, umat menginformasikan ke Biku B, Bante, saya telah mendanakan Catupacaya kepada Bante yang nilainya sama besar dengan tadi yang Bapak sebutkan 100.000 rupiah. Saya telah mempercayakannya kepada Bagus. Bila Bante membutuhkan sesuatu, Bante dapat memberitahukannya kepada Bagus. Jadi ya, ini ya sebentar lagi ya. Terus yang ketiga, Kapya Karaka melaporkan kepada biku. Yang tadi ya, Bante, umat A telah mendanakan Catupacaya yang nilainya sama besar dengan 100.000 rupiah kepada Bante. Bila Bante membutuhkan sesuatu, silakan memberitahukannya kepada saya. Saya akan membantu untuk mendapatkannya. Nah, jadi seperti itu ya, tiga tahapan prosedur yang bisa kita sebagai umat biasa dapat lakukan. Ya. Penjelasan singkat dari prosedur di atas. Yang pertama, setelah semua tahapan ini dijalankan, maka Biku B dapat menyampaikan permintaan atas kebutuhan yang layak kepada Kapya Karaka. Gitu. Terus yang kedua, umat A tidak memberikan uang kepada Biku B, tetapi Biku B hanya berhak menerima kebutuhan yang layak dan tidak berhak atas uangnya. Yang ketiga, uangnya tetap milik umat A. Uang tersebut bukan milik Biku B maupun Bagus. Nah, jadi seperti tadi ya, cuma dititipkan saja di Kapya Bagus. Yang keempat, jika Kapya Karaka tidak menjalankan tugasnya, Biku B berkewajiban melaporkannya ke umat A tentang apa yang terjadi dan menyarankan agar mengambil kembali uangnya dari Bagus sebelum uangnya hilang. Gitu. Nah, sampai di sini Bapak rasa cukup ya. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung tanyakan ke Bapak ya, karena waktunya tidak cukup. Jadi Bapak hanya ringkas saja ya, sampaikan ke kalian. Nah, ini hanya merupakan informasi singkat. Kalau kalian mau tahu lebih jelas, lebih rinci, ya kalian dapat menemukannya di kitab Vinaya Artha Katha. Nah, untuk informasi yang lebih jelas, ya umat dapat berdiskusi dengan seorang biku yang memahami Dhamma dan Vinaya dari Buddha. Gitu ya. Nah, jadi sampai di sini anak-anak cara kita sebagai umat biasa dapat menyokong kehidupan biku ya, terus kita dapat berdana secara bijaksana, artinya kita tidak membuat biku itu
melanggar winaya gitu ya. Nah, jadi antara biku dan umat saling menyokong kehidupan ini sampai dapat nanti mencapai nibbana. Oke, sekian dari Bapak, semoga kita semua dapat berbahagia. Akhir kata, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.